Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guna mengungkap kasus kematian 5 orang sekeluarga di Indramayu, polisi periksa 5 orang saksi dan olah TKP lanjutan. Usai rumah terbakar, pemuda penghuni rumah yang mabuk mengaku sengaja membakarnya. Tanah bergerak membuat 11 bangunan di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya retak-retak, terancam ambruk. Ya, rumah warga berlantai 2 di Kota Cimahi Selasa malam ludes dilalap api. Meski tak ada korban jiwa, namun salah satu penghuni rumah yang depresi dan dalam pengaruh minuman keras mengaku telah membakar rumahnya sendiri. Kobaran api dari sebuah rumah menerangi malam di kawasan Setiamanah, Kota Cimahi, Selasa lalu. Jilatan api terus membesar membuat bangunan rumah berlantai 2 itu ludes beserta isinya hanya dalam waktu 30 menit. Menurut warga, api tiba-tiba berkobar dari rumah milik Wendy. Warga tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Sebelumnya ada percikan atau gimana, Kang? Nah itu saya nggak tahu, cuma nyium bau api aja. Terus langsung membesar? Iya pas keluar dari rumah, melihat udah besar. Keluar dari rumah saya di depan kan, dapat info kebakaran, udah gede memang udah kelihatan. Gede. Waktu pulang dari masjid mah masih kecil, bukan masih kecil. Udah nyium baunya, cuman nggak kelihatan ada api gitu. Kayak gitu. Kebakaran tidak sampai merembet ke bangunan rumah di sampingnya karena regu damkar menerjunkan 5 armada mereka ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Petugas sempat kesulitan karena harus melalui gang sempit di lokasi permukiman padat penduduk ini untuk bisa mencapai lokasi. Kendalanya ini dari lokasi masuk gang lumayan ada 300 meteran. Pak, untuk kondisi rumahnya sendiri terbakar berapa persen, terus penyebabnya sudah diketahui atau merembet nggak, Pak? Alhamdulillah tidak merembet, bisa diblokir. Untuk kondisi rumah yang itu tidak tertolong atau sampai atas habis. Namun informasi mengagetkan datang dari polisi yang menangkap salah satu penghuni rumah. Dalam kondisi depresi dan pengaruh minuman beralkohol, penghuni rumah itu mengaku sengaja membakar rumahnya. Di sana didapat juga ada orang yang ngamuk. Itu saya kesini, kemudian alhamdulillah pemadam kebakaran sudah memadamkan dan kita mengamankan tersangka. Sekarang sudah di polsek. Terduga Ya baru terduga karena pengakuan dia memang dia yang melakukan. untuk kondisinya sendiri seperti apa, Mas? Kurang normal sebetulnya, ada minuman. Saat kejadian, rumah hanya dihuni oleh 1 orang saja. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan telah membawa pemuda yang mengaku sengaja membakar rumahnya tersebut ke kantor polisi. Ia akan diperiksa kondisi kejiwaannya terlebih dulu. Sedang kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Ya, sejak Senin lalu pemerintah Kota Bogor memutuskan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA belajar dari rumah secara daring. Keputusan ini diambil demi keselamatan anak didik. Sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Kota Bogor sejak Senin lalu sepi dari kegiatan para siswa. Keputusan pemerintah Kota Bogor, kegiatan belajar di sekolah dipindah ke rumah masing-masing secara daring, mempertimbangkan kondisi keamanan yang masih rawan. Untuk pelajar tingkat PAUD, SD hingga SMP, pembelajaran daring dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 September. Sedang untuk pelajar tingkat SLTA yang diatur oleh Pemprov Jawa Barat, pembelajaran dari rumah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 4 September. Kebijakan belajar dari rumah ini diambil sebagai langkah antisipatif demi keselamatan para pelajar sekaligus mengurangi kekhawatiran para orang tua. Kalau untuk PJJ, pertimbangannya yang pertama adalah situasi kondisi politik yang masih sangat dinamis. Tentu kami ingin melindungi anak-anak dan orang tua supaya tidak khawatir ya. Makanya sesuai dengan saran juga dari KCD ya, di mana tingkat SLTA juga dilaksanakan PJJ sejak tanggal 1
1 sampai dengan tahap 4. Untuk tingkat SD SMP pun kita laksanakan serupa, termasuk juga mungkin di bawahnya ya. Anak-anak TK, anak-anak PAUD, kita laksanakan PJJ selama 2 hari tanggal 1 dan 2. Pertimbangannya kan nanti kalau terjadi dinamika politik di lapangan, apakah jalannya tertutup, anak-anak kesulitan mendapatkan angkutan kota, kan itu jadi pertimbangan. Mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa, mudah-mudahan semuanya kondusif, aman, nyaman. Tetapi yang pasti kita juga ingin memastikan orang tua tidak perlu khawatir. 2 hari ini insya Allah anak-anak belajar di rumah untuk keamanan semuanya. Meski belajar dari rumah, Pemkot mengimbau agar seluruh sekolah, guru, dan orang tua memastikan anak-anak mereka tetap mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, harga daging ayam potong di Pantura Subang naik 20% di awal pekan ini. Kenaikan harga daging ayam potong ini terjadi sejak gelombang unjuk rasa yang terjadi di tanah air pekan lalu. Para pedagang daging ayam potong di Pantura Pamanukan Subang sejak awal pekan ini merasakan terjadinya lonjakan harga yang cukup tinggi. Sebelumnya, mereka menjual daging ayam potong Rp30.000 per kilogram. Namun kini, harga naik Rp6.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Maraknya aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah yang kerap berakhir dengan kerusuhan sedikit banyak menghambat pasokan ayam kepada para pedagang hingga memicu terjadinya kenaikan harga. Harga ayam sekarang 36, Bang. Awalnya berapa? 30. Itu naik sejak kapan? Semenjak demo-demo yang kemarin yang di Jakarta, seluruh Indonesia, harga naik. Oh, jadi penyebabnya itu? Ya kemungkinan. Penyebabnya itu karena kebutuhan pokok naik semua sih. Mungkin efek dari pemerintah nggak fokus ke itu kebutuhan pokok. Pedagang dan pembeli berharap harga daging ayam dapat kembali turun dan stabil. Naik ya sekarang dari harga 30 sampai ke 36. Teteh kalau beli di sini? Iya, saat di sini. Kalau naik gini gimana teh pembeli? Ya keberatan lah. Kalau bisa harganya standar, turun lah gitu. Mereka juga ingin agar situasi keamanan dan ketertiban dapat segera pulih kembali, sehingga tak membuat harga bahan pangan di pasar terus bergejolak. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, hujan yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan bencana pergerakan tanah yang merusak rumah warga Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Warga kini takut rumah mereka ambruk. Warga Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ini resah sebab tembok dan lantai rumah mereka terbelah. Jendela pun kini tanpa kaca akibat pergerakan tanah. Diduga munculnya retakan pada rumah dan juga tanah di beberapa lokasi desa disebabkan wilayah ini diguyur hujan deras selama sepekan terakhir. Warga khawatir rumah mereka bisa ambruk jika pergerakan tanah terus berlanjut. Menurut Kepala Desa Sukawangun, ada 10 unit rumah dan 1 tempat ibadah yang rusak akibat pergerakan tanah. Waktu kejadian malam Jumat itu ya, ada memang pergerakan tanah ya. Akibat jelas itu kejadian itu malam karena hujan kan. Ada hujan malam Jumat, terus mulai masyarakat pada nelpon. Malam Sabtunya mulai itu pergeseran tanah itu ada. Banyak kayak hujan ya. Itu 10 kakak, mungkin yang 1 musolah langgar itulah ya. Dan jadi 11. Berikut mungkin ada kolam pergeseran tanah itu di kolam juga ada. Jadi itu diakibatkan hujan yang berturut-turut itu ya Pak Kades ya? Iya, yang waktu kan sampai 3 hari, 3 malam kalau salah. Saat ini pihak BPBD dan pemerintah Kecamatan Karangnunggal telah berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk melakukan pemeriksaan kondisi tanah di Desa Sukawangun untuk menentukan apakah permukiman warga harus direlokasi atau tidak. Warga juga diimbau untuk menimbun retakan-retakan tanah yang muncul.
Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.